Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Leli Kuswiyani. Saya mengajar di SMK Islam Samrotul Huda Daunan dan saya sebagai guru pengampu mapel PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan, serta saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melaksanakan MPLS secara online karena di masa pandemi. Nah, pada MPLS kali ini Bu Leli akan mengisi materi tentang tata tertib yang berlaku di SMK Islam Samrotul Huda serta materi tentang COVID-19. Materi COVID-19. Materi COVID-19 perlu diangkat dalam kegiatan MPLS 2021 kali ini. Hal ini dilakukan untuk membekali peserta didik baru tentang pengetahuan dan keterampilan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pokok bahasan kita kali ini yang pertama yaitu pengertian tentang COVID-19, terus definisi operasional ODP, PDP, probable, serta konfirmasi. Yang ketiga, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta komunikasi, resiko dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, metode dan pesan kunci promosi kesehatan. Coronavirus. Virus COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Di sini ada perbedaan, yaitu antara karakteristik antara virus SARS, virus MERS-CoV, virus flu burung, dan yang terakhir ini adalah virus COVID-19 yang sedang berlangsung pandemi pada kali ini. Untuk perbedaannya silakan kalian lihat sendiri pada slide yang saya tampilkan. Nah, sekarang kita masuk kepada penularan COVID-19. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan rank antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit, disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat menularkan sampai dengan 48 jam dan sampai dengan 14 hari setelah gejala. Periodenya karena memungkinkan virus menyebar yaitu melalui droplet atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkontaminasi. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat, yaitu dalam 1 meter, dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin. Sehingga droplet beresiko mengenai mukosa, yaitu hidung dan mulut, atau konjungtiva atau mata. Nah, biasanya gejala yang terjadi pada penderita COVID-19 yang pertama adalah demam, rasa lelah, serta batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, bahkan sampai hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. Orang yang lansia atau lanjut usia biasanya dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi,
gangguan jantung dan paru-paru, diabetes dan kanker, ini akan beresiko lebih besar mengalami keparahan. Definisi operasional istilah terbaru yang pertama adalah kasus suspek. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. A. Orang dengan infeksi saluran pernafasan akut. Kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA. ISPA itu berarti batuk ya. Terus orang dengan ISPA berat atau batuk berat biasanya membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Berarti kalau misalkan kita sudah sesak nafas, kita dibarengi dengan batuk, pilek, kita diare, itu langsung secepat mungkin harus dibawa ke rumah sakit. Kasus probable. Kasus probable dengan suspek dengan ISPA yaitu yang ini sudah berat karena sudah sesak nafas yang secara terus-menerus. Dengan gambaran klinis yang meyakinkan orang ini pasti COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium PCR. Selanjutnya yaitu ada kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi yaitu seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 harus ada atau harus bisa membuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PCR. Nah, kasus konfirmasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik, dan yang kedua adalah kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Ini kasus yang asimptomatik ini biasanya akan lebih berat daripada kasus yang simptomatik karena kita tidak mengetahui gejalanya terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya adalah adanya kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19, riwayat kontak yang dimaksud antara lain yaitu kontak tatap muka, yaitu berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Yang B, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable. Berarti orang yang merawat gitu ya, orang yang merawat orang yang telah terinfeksi corona atau COVID-19 tanpa menggunakan APD yang sesuai dengan standar. Yang selanjutnya, situasi lainnya yang mengidentifikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemi setempat. Yang kelima selanjutnya adalah pelaku perjalanan, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Jadi seseorang yang melakukan perjalanan harus isoman ataupun isolasi mandiri terlebih dahulu ya, setelah pulang dari luar negeri. Ya, ataupun luar daerah harus isolasi mandiri selama 14 hari. Terus kemudian selanjutnya ada discarded, yaitu apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Yang pertama, seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu 24 jam. Kurang dari 24 jam. Kemudian seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Nah, dari materi-materi yang saya sampaikan tadi tentang virus corona, tentang pencegahannya, nah, pesan yang saya sampaikan antara lain yang pertama,
Anak-anakku, kalian harus sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta bilas setidaknya 40 sampai 60 detik. Ya, cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer minimal 20 sampai 30 detik. Pesan saya yang kedua, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk dengan menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Pesan yang ketiga, gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Pesan yang keempat, ketika memiliki gejala saluran nafas, gunakan masker dan berobat ke Fasiankes. Serta melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata. Serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh, seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Itu pesan saya, supaya kita semua bisa melakukan pencegahan dan bisa tidak tertular dengan virus corona. Nah, sekarang untuk referensi kalian juga bisa membuka link yang ada di slide berikut ini. Terima kasih. Sekian ulasan kami mengenai materi COVID-19. Semoga kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, dalam materi COVID-19 ini ada tugas untuk kalian ya, anak-anakku. Silakan kalian meresum materi COVID-19 ini dan dikumpulkan lewat Jabri saya dengan nomor WA yang sudah tertera di slide kali ini pada Ibu Leli Kuswiyani. Atau kalian juga bisa datang langsung ke SMK untuk mengumpulkan tugas secara langsung ke saya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah materi untuk tata tertib sekolah dan materi tentang COVID-19 yang sudah kalian saksikan pada slide. Nah, untuk lebih jelasnya silakan nanti kalian mengerjakan tugas yang akan saya berikan, yaitu tugas kalian adalah meresum untuk materi COVID-19. Untuk pengumpulannya yaitu pada hari Kamis besok pagi pada jam KBM. Untuk pengumpulannya nanti kalian bisa difoto dan dikirimkan lewat WA ke Bu Leli. Nah, untuk materi tata tertib sekolah cukup kalian perhatikan dan kalian cermati dengan seksama. Cukup sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.